Selamat pagi, Om Swastiastu, Assalamualaikum, salam nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Niluh Sukendran, NIM 233174713148. Saya adalah mahasiswa IPS PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan kedua tahun 2023 di Universitas Negeri Malang. Dan saat ini saya mengajar di SMP Negeri 4 Kubu Tambahan. Pada hari ini 3 Desember 2023 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka ujian kinerja PBG dalam jabatan 2023. Praktik pembelajaran hari ini menerapkan model problem based learning atau pembelajaran berdasarkan masalah pada materi mobilitas sosial di kelas 8C SMP Negeri 4 Kubu Tambahan. Semoga praktik pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kami tutup dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om. Ngaturah manjalumat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Dipersilakan duduk kembali. Nah, sebelum kegiatan pembelajaran dimulai seperti biasa, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin semuanya untuk berdoa. Berdiri. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dipersilakan duduk kembali. Nah, untuk hari ini Ibu ingin mengetahui kehadiran kalian. Apakah semuanya masuk atau ada yang sakit atau ada yang izin? Siapa yang tidak masuk hari ini? Dua orang. Nah, siapa? Absen 29. Devi sakit. Kemudian yang kedua siapa? Omang Subriyadi absen 23 sakit juga. Jadi dua orang tidak hadir ya hari ini. Baiklah. Sekarang coba kalian perhatikan lingkungan kelas kalian. Sudah bersih apa belum? Silakan. Oleh kiri kanan. Apa ada sampah-sampah? Kalau ada sampah, silakan dibuang dulu. Nah, untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan semacam tepuk tangan, itu adalah untuk mengetahui konsentrasi pembelajaran kalian hari ini. Kalau Ibu bilang tepuk 1, kalian tepuk 1. Kalau Ibu bilang tepuk 2, kalian tepuk 2. Dan kalau Ibu bilang tepuk 3, kalian tepuk 3. Bisa dimulai? Bisa. Paham? Paham. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 2.
dimulai. Masih ada yang ingat materi apa yang Ibu berikan minggu lalu? Ya, dari? Tentang pengertian mobilitas sosial dan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Ya, tentang pengertian mobilitas sosial dan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Nah, masih ada yang ingat apa itu pengertian dari mobilitas sosial? Mobilitas sosial. Dari? Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Ya, itu adalah pergeseran atau terjadi pergeseran status seseorang naik atau turun. Ibu akan melanjutkan materi tentang mobilitas sosial lagi, yaitu adalah tentang penghambat dan pendorong mobilitas sosial. Sebelum ke materi, Ibu akan memberikan beberapa motivasi tentang bagaimanakah manfaat daripada mempelajari tentang mobilitas. Kita tahu bahwa mobilitas itu adalah ada pergeseran lapisan dari satu lapisan ke lapisan yang lain, bisa naik dan bisa turun. Nah, apa manfaatnya mempelajari materi ini? Nah, manfaatnya adalah bisa meningkatkan status seseorang. Dengan jalan bagaimana? Yaitu adalah dengan jalan belajar. Nah, semakin tinggi pendidikan seseorang, maka status seseorang itu adalah semakin baik, semakin meningkat. Nah, itulah sekarang kalian pelajari untuk bekal kalian di kemudian hari. Itu manfaat belajar dari mobilitas sosial. Paham? Apa tujuan pembelajaran pada hari ini? Yang pertama, itu adalah melalui literasi dan diskusi, peserta didik dapat menganalisis faktor-faktor pendorong mobilitas sosial dengan tepat. Yang kedua, melalui literasi dan diskusi, peserta didik itu dapat mengidentifikasi faktor-faktor penghambat mobilitas sosial dengan benar. Penilaian dalam penilaian hari ini, yaitu ada penilaian formatif, yaitu yang terdiri dari pertama, kognitif dalam bentuk pretest, yaitu ada dua, pretest dan post-test. Nanti pretest akan Ibu berikan di awal pembelajaran dalam bentuk kuisis. Nah, kemudian penilaian yang kedua yaitu afektif, yaitu kalian bekerja sama dengan teman-temannya, melakukan diskusi secara disiplin. Sudah? Sudah. Ya. Sudah buka? Sudah berbunyi musiknya. Nah, dulu.
bisa mencari permasalahan dari video yang sebentar Ibu kasih. Setelah kalian tadi beri kuis, nah sekarang Ibu akan memberikan video. Di sana ada suatu permasalahan yang harus kalian gali, yang harus kalian pecahkan di sana. Bagaimana berusaha masalahnya? Kalian bisa menonton lewat video yang akan Ibu tonton sebentar lagi. Hubungannya dengan materi kita hari ini adalah tentang mobilitas sosial. Saya Joko Widodo. Ini adalah kisah masa muda saya sewaktu memulai perjalanan hidup. Ini saya waktu kecil. Saya berasal dari kota Solo, Jawa Tengah. Saya anak sulung dari 4 bersaudara. 3 adik saya semuanya perempuan. Saya berasal dari keluarga biasa. Kami berulang kali pindah rumah kontrakan, rumah sederhana yang mampu dibayar Bapak untuk tempat tinggal kami sekeluarga. Bapak berjuang untuk hidup kami dengan berjualan bambu dan kayu di pasar. Ibu sangat gigih membantu Bapak. Setelah selesai masak dan membereskan rumah, ia segera pergi ke lapak dagang Bapak untuk membantu mengikat bambu dan kayu. Mereka melakukan itu semua demi anak-anaknya untuk bisa sekolah. Mereka meyakinkan saya bahwa sekolah akan mampu mengubah hidup saya. Perjuangan dan usaha Bapak sangat menginspirasi saya. Usaha Bapak berjalan baik, dagangan makin laku, dan saya tahu Ibu mulai punya uang. Saya pun mulai nakal waktu itu. Saya sering bisa memanggil pedagang makanan apa saja yang lewat dekat rumah, tukang siomay, tukang bakso, tukang jajanan pasar. Ibu pun terpaksa membayar apapun yang saya pesan. Suatu kali saya asal mengambil saja ada tukang lewat di depan rumah. Saya pikir jual kue pasar, ternyata tukang arang. Ibu muncul sebelum saya sempat berlari. Terpaksa ibu membelinya dan langsung menyodorkan bungkusan berisi arang untuk saya makan sambil berkata, "Ayo makan, habisin ya, kamu kan yang kepengen jajan." Suatu hari kami kena gusur pemerintah daerah karena daerah rumah kami akan dibangun fasilitas kota. Kami sekeluarga terusir begitu saja tanpa ada perhatian di mana kami. Sejak saat itu orang-orang lewat pengusaha mebel mulai memanggil saya Jokowi. 2 anak saya lahir setelah keadaan ekonomi keluarga membaik. Kahiyang Ayu dan Kaisang Pangarep. Saya ingin anak-anak saya mengenal sekolah kehidupan yang dilandasi perjuangan untuk mandiri, supaya mereka semua mampu membangun kehidupan yang kukuh. Keluarga adalah sumber kekuatan terbesar bagi saya. Saya yakin yang saya alami waktu muda sedang kalian alami sekarang. Tidak ada Jokowi hari ini jika tidak ada sejarah susah hidup saya. Teruslah berjuang mewujudkan mimpi-mimpi kalian. Mari kita terus bangun Indonesia maju. Sudah ya? Kalian sudah menonton video tentang kehidupan Pak Jokowi. Sekarang Ibu punya
di sini untuk keterampilan kalian bekerja sama dengan kelompoknya. Ya, selamat bekerja. Ingat isi nama kelompoknya diisi, nomor absen isi juga. Kelompok kanan. Ya, kelompoknya teradik dulu ya. Yang pertama. Ya. Silakan maju ke depan bersama teman-temannya. Halo teman-teman. Berdirinya kami di sini adalah untuk menyampaikan hasil diskusi kami tadi. Nah, sebelum kami memulai presentasi ini, izinkanlah kami untuk menyampaikan salam pangan dari umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, pertama-tama persilahkanlah kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Iketut Adi Dharma Wijaya. Perkenalkan, nama saya Komang Nasri Karbana. Perkenalkan, nama saya Kadar Moniasik. Perkenalkan, nama saya Gusti Kembali Kinani. Nah, teman-teman, tadi kita kan sudah melihat video tentang perjalanan kehidupan Pak Jokowi. Nah, apa sih tujuan kita menonton video tersebut? Apa sih hubungannya dengan materi kita kali ini, yaitu adalah faktor pendorong dan juga penghambat merdeka sosial. Nah, berdirinya kami di sini akan menyimak tuntas tentang apa yang kami pelajari, apa yang kami diskusikan tadi. Nah, kita mulai repetisi. Yang pertama-tama, kita diperlihatkan Pak Jokowi yang seorang orang biasa, hidup di keluarga biasa, dan di mana kehidupan awalnya itu berjalan dengan baik. Namun pada suatu ketika beliau dan keluarganya digusur oleh pemerintah setempat. Nah, beliau digusur oleh pemerintah setempat. Nah, di sana terjadilah faktor penghambat mobilitas sosial, yaitu beliau mengalami kemiskinan. Anggap saja tidak punya rumah, otomatis miskin dong namanya kan. Nah, selanjutnya setelah beliau tidak punya rumah, beliau terpaksa menetap di rumah pamannya. Nah, di rumah pamannya tersebut karena keinginan dari keluarga Pak Jokowi yang kuat, mereka semua berusaha berkeras. Pak Jokowi yang awalnya hanya belajar saja mulai membantu ayahnya. Ayahnya yang hanya jadi tukang kayu saja sekarang menjadi supir angkutan umum. Lalu ibunya bekerja di pasar menjual kayu hasil dari ayah Pak Jokowi. Nah, setelah beberapa tahun akhirnya pekerjaan ayah Pak Jokowi membesar dan akhirnya beliau dapat membeli rumah yang baru. Nah, di sana terjadi faktor pendorong mobilitas sosial, yaitu keinginan dari keluarga Pak Jokowi yang begitu kuat
beliau belajar terus dan menerus, sehingga di sana terjadi faktor pendorong mobilitas sosial, yaitu faktor individual. Kenapa faktor individual? Karena di sana karena kemampuan Pak Jokowi meningkat. Nah, lalu setelah lulus Pak Jokowi melamar di Aceh. Nah, di sana beliau bekerja terus sampai pada suatu ketika karena alasan tertentu beliau kembali ke Solo, dan di Solo beliau masuk ke perusahaan pamannya. Nah, di sana terjadilah faktor pendorong mobilitas sosial, yaitu adalah faktor individual, yaitu kemampuan Pak Jokowi yang bisa kita lihat beliau bisa berada di produksi, bisa di pemasaran. Berarti kemampuan Pak Jokowi ini lebih daripada yang lain. Lalu ada juga faktor struktural yang dimana karena pekerjaan pamannya itu ada tempat kosong, jadi Pak Jokowi bisa dengan mudah masuk ke pekerjaan pamannya. Oke, lanjut. Kemampuan Pak Jokowi naik, dimana kemampuan itu adalah salah satu faktor pendorong mobilitas sosial, yaitu faktor individual. Baik, itulah jawaban dari saya. Ya, lanjut. Yang kedua, Dari mana Pak Jokowi dapat meningkatkan mobilitas sosialnya? seperti yang sudah saya bilang tadi, Pak Jokowi meningkatkan mobilitas sosialnya dari mana? Dari Universitas Gadjah Mada. Di sana beliau melanjutkan pendidikan sehingga beliau mendapatkan kemampuan yang lebih. Ya. Yang lain ada pertanyaan lagi? Tidak. Ya, sudah. Baik, karena sudah tidak ada yang mau bertanya lagi, presentasi kami akan kami akhiri. Sebelumnya kami ingin memberikan ucapan terima kasih yang sangat besar karena kalian sudah mau mendengarkan presentasi dari kami. Nah, baik, sekianlah presentasi dari kami akhiri dengan paramo kami. Om Santi 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 Om. Ya, beri tepuk tangan. Ya. Tadi sudah kalian bisa menyebutkan apa itu pengertian daripada mobilitas sosial. Dan sekarang materinya adalah faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Faktor pendorong. Yang pertama, siapa yang sebutkan? Ya, Faktor struktural. faktor Struktural. struktural. Kemudian yang kedua, Faktor individu. faktor individu. Kemudian yang ketiga, faktor Status sosial. apa? Status sosial. Status sosial. Yang keempat, Faktor keadaan ekonomi. keadaan ekonomi. Yang kelima, Faktor situasi politik. faktor situasi Politik. politik. Nah, Demografi. 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 Tujuh, Faktor dengan melihat daerah lain. keinginan melihat daerah lain. Nah, ini kalau dilihat berdasarkan faktor pendorongnya. Yang pertama yaitu adalah faktor struktural. Apa kaitannya dengan video lagi? Apa? Ya? Karena perusahaan paman Pak Jokowi ada 4
umpamanya itu ada tempat yang kosong, maka Pak Jokowi bisa masuk ke perusahaan. Dilihat secara faktor struktural. Nah, kemudian faktor individu itu karena adanya suatu keinginan yang besar untuk meningkatkan mobilitas sosial. Yang keempat ada kemiskinan. Agama. Ya, faktor apa lagi? Agama. Apa lagi? Jenis kelamin. Ya, jenis kelamin. Diskriminasi kelas. Diskriminasi. Betul. Kemiskinan. Nah, siapa bisa memberikan tentang kemiskinan? Ini dari penghambat. Penghambat dari kemiskinan. Siapa bisa? Ya dari. Kemiskinan dapat membatasi kesempatan bagi seseorang untuk berkembang dan mencapai suatu sosial tertentu. Untuk menyimpulkan dari materi yang kita pelajari hari ini, siapa bisa menyimpulkan? Ya. Si Fajar. Kesimpulannya adalah faktor-faktor yang menjadi pendorong terjadinya mobilitas sosial adalah faktor struktural, faktor individu, faktor ekonomi, faktor politik, dan faktor kependidikan. Sedangkan faktor-faktor yang menjadi penghambat terjadinya mobilitas sosial adalah faktor diskriminasi, faktor kemiskinan, dan faktor stereotip gender. Yang lain? Ada yang menambahkan? Sudah. Tidak. Nah, baik, itu berikan kesimpulan. Ya, itu sudah benar dari kesimpulannya Fajar. Cuma ibu menambahkan sedikit lagi. Tapi kesimpulannya adalah mobilitas itu dapat memberikan kesempatan bagi seseorang untuk meningkatkan status sosialnya dari strata satu ke strata yang lainnya. Itu akan dapat meningkatkan status sosialnya. Nah, hal ini dapat terlihat atau dapat termotivasi dari individu itu sendiri, bukan dari orang lain, dari individu itu sendiri. Nah, dengan jalan meningkatkan keterampilan, meningkatkan pendidikan, sehingga kualitasnya akan menjadi lebih baik. Tuh. Ada pertanyaan lagi? Ada? Ada? Sudah paham? Baiklah. Untuk selanjutnya silakan kalian kembali lagi ke tempat duduknya masing-masing.
yang kedua Sri, yang ketiga Kembar. Mengalami peningkatan yang sangat-sangat luar biasa ya. Ada kebermanfaatan kalian mempelajari tentang mobilitas sosial. Terima kasih. Selanjutnya adalah kegiatan refleksi. Ibu ingin mengetahui setelah kalian mengikuti pelajaran dengan antusias tadi, sudah berdiskusi dengan teman-temannya. Nah sekarang ibu mau tahu apakah pembelajaran hari ini membosankan, tidak menyenangkan, dan bagaimana? Kalian bisa refleksikan diri kalian. Ibu kasih ini ya, itu melalui kalian merefleksikan diri setelah pembelajaran melalui gambar. Nah, kalau senang bagaimana gambarnya? Dan kalau tidak senang bagaimana? Kan, termasuk sini. Satu, jangan royokan. Ini apa ini? Pegang. Wow, sangat senang. Oke, terima kasih. Ini bagaimana ini? Senang. Apa itu? Senang, menyenangkan, senang, ketawa, di mana? Nah, untuk materi hari ini Ibu cukup sampai di sini. Nah, sebelum Ibu akhiri kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, silakan dipimpin temannya untuk berdoa. Berdiri. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Aturan para Musanti.